Lagi pula, orang tuanya telah pergi selama hampir 20 tahun, dan ikatannya sendiri dengan keluarga Renza telah terputus selama 20 tahun, dan menurutnya, tidak ada kebutuhan atau kemungkinan untuk memaksa ikatan ini kembali. Pada saat ini, Maher Renza melihat Tama menutup teleponnya, hatinya kurang lebih tidak bahagia. Tapi dia masih jelas tentang alasan Tama melakukannya. Dia juga tahu bahwa Tama belum ingin secara resmi mengubah kembali identitas tuan muda keluarga Renza. Andai saja sebagai seorang kakek, dia benar-benar tidak ingin memaksa Tama ketika putra keduanya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan dia tidak dapat dengan mudah menemukan keberadaan cucunya. Biarkan Tama menjalani hidupnya dengan bahagia, itu bukan pilihan yang baik. Itu tidak hanya baik untuk Tama sendiri, tetapi juga untuk orang tuanya. Jika mereka tahu di surga, mereka juga akan sangat lega. Namun, dia juga menyadari identitasnya yang lain. Dia bukan hanya kakek Tama, tetapi juga kepala keluarga Renza. Karena dia adalah kepala keluarga Renza, dia harus mengutamakan kepentingan keluarga Renza. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Renza, Tama harus kembali ke keluarga Renza dan melayani kepentingan keluarga. Terlebih lagi, Tama adalah calon menantu keluarga Gu, dan dari sudut pandang ini saja, dia bahkan lebih penting bagi keluarga Renza. Oleh karena itu, Maher Renza bermaksud melakukan segala kemungkinan untuk mempertahankannya kali ini. Apakah Tama bersedia kembali ke keluarga Renza atau tidak, selama dia datang? Dan kali ini, Maher Renza sudah membuat persiapan. Dia berencana untuk mengatur beberapa fotografer untuk berpartisipasi dalam upacara leluhur dengan pakaian biasa pada hari upacara, dan membiarkan mereka mengambil beberapa foto dan video upacara, dan kemudian memilih yang terbaik dan memberikannya ke media untuk mempublikasikannya. Dengan begitu, tak hanya bisa menunjukkan kekuatan dan gaya keluarga Renza kepada masyarakat tanah air, tapi juga mengekspos Tama bersama keturunan keluarga Renza lainnya. Dia merasa bahwa begitu identitas Tama sebagai tuan muda dari keluarga Renza terungkap, maka mustahil baginya untuk kembali ke identitas sebelumnya sebagai Tama yang yatim piatu. Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keluarganya dan berbicara dengan kegembiraan yang tidak disembunyikan. Haha, Tama telah pergi ke Surabaya. Dia akan tiba sekitar 1 jam lagi. Dia telah jauh dari rumah selama hampir 20 tahun dan akhirnya kembali. Ini benar-benar keberuntungan besar bagi keluarga Renza saya yang belum pernah terjadi lebih dari 10 tahun. Cynthia, yang awalnya masih memiliki wajah yang menyenangkan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar kata Tama. Paman tertua Tama, Andrew, angkat bicara saat ini. Ayah, itu agak kasar. Tentu saja, bagus bahwa Tama kembali, tapi itu bukan keberuntungan besar bagi keluarga Renza kami yang belum terjadi lebih dari 10 tahun. Maher Renza tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak mengerti potensi dalam dirinya. Saya tidak mengerti, Andre berkata dengan sedikit jijik. Pada akhirnya, bukankah Tama hanya membuat nama kecil untuk dirinya sendiri di Jakarta? Memang, saya mendengar bahwa dia telah bertemu beberapa orang di luar, tetapi pada akhirnya, ini masih belum di atas panggung. Anda lihat dia tampaknya bergaul dengan baik di Jakarta. Datang ke Surabaya, dia benar-benar tidak memiliki banyak kesempatan. Jika Jakarta adalah sungai, maka Surabaya adalah laut. Dia tiba di sini, saya khawatir dia tidak bisa menyesuaikan. Ya kakek, putra Andre, yang juga sepupu Tama, Martin, juga angkat bicara saat ini. Kakek, aku tahu bahwa kamu ingin Tama kembali ke keluarga Renza, dan juga memiliki harapan besar untuknya. Tapi aku akan jujur, di lingkaran Surabaya ini, benar-benar tidak ada ruang bagi Tama untuk berkembang. Mengatakan itu, dia terus menganalisis dengan wajah serius. Kamu mengambil lingkaran permainanku yang biasa, yang salah satu dari kita tidak belajar di luar negeri selama bertahun-tahun, tahu banyak pengetahuan?
Sebagian besar tinggal di Amerika Serikat, Inggris, paling sedikit juga Australia. Pendidikan, gelar master hanya pengenalan, banyak yang doktor dalam manajemen ekonomi. Tapi Tama, dengan hanya 1 tahun kuliah, bahkan tidak memiliki ijazah universitas, datang ke Surabaya. Bagaimana cara berintegrasi ke dalam lingkaran ini? Ada sepupu Martin dan juga sepupu Tama, juga angkat bicara dan setuju. Ya, kakek, meskipun Tama adalah anggota keluarga Renza, tetapi pada akhirnya, dia hanya memiliki hubungan dengan keluarga di garis keturunan. Sisanya, pada dasarnya, tidak di dalam. Saya pikir Anda seharusnya tidak terlalu berharap padanya, karena semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Maherenza memandang sekelompok orang di depannya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tahu bahwa orang-orang ini semua kurang memahami Tama, dan pada saat yang sama khawatir dia akan membagi minat mereka yang sudah mapan setelah dia kembali. Jadi mereka akan mengatakan kata-kata seperti itu, mencoba membingungkan audisi mereka sendiri. Namun, rubah tua seperti dia, bagaimana dia bisa dipengaruhi oleh orang-orang ini? Kemampuan Tama yang sebenarnya, di keluarga Renza hanya 2 orang yang tahu. Di antara mereka, Cynthia tahu beberapa, dan Maherenza tahu lebih banyak. Setelah Cynthia dipukuli secara brutal di Jakarta terakhir kali dan diculik oleh ayah dan anak, Glenn dan Arkan, Tama mengatakan beberapa hal tentang dirinya di depannya. Termasuk menyembuhkan Askara yang sakit parah, membunuh 8 raja surgawi dari keluarga Wibowo, dan bahkan di Jepang, membantu keluarga itu tertawa sampai akhir di tengah kekacauan. Dan Maherenza, selain mengetahui ini, juga tahu bahwa Tama mampu pergi jauh ke Suriah sendirian, menyelamatkan seorang wanita dari basis oposisi, dan terlebih lagi, dengan kekuatannya sendiri, menangkap dan melemparkan Zain ke Suriah. Maherenza bahkan tahu bahwa Tama pergi ke Suriah 2 hari yang lalu dan membawa Zain kembali di tengah kekacauan. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, dilaporkan secara internasional bahwa sebuah organisasi yang disebut Front Bencana Alam telah menderita kekalahan besar di Suriah, dan Maherenza samar-samar merasa bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan Tama. Namun, hal-hal ini, dia tidak pernah mengatakannya kepada anggota keluarga lainnya. Alasan untuk tidak membicarakannya adalah karena dia belum mengetahui preferensi Tama. Jika Tama bahagia dan ingin menyelamatkan muka, maka beritahu keluarganya tentang perbuatannya terlebih dahulu, dan mereka akan kagum padanya dan menggurui dia, yang tentu saja semuanya bahagia. Tapi Tama adalah satu-satunya yang bertindak sangat rendah hati. Jika dia membuat hal-hal tentang Tama diketahui semua orang di keluarga Renza, jika Tama memiliki dendam padanya, itu akan membuatnya menolak keluarga Renza. Adapun Cynthia, meskipun dia jelas juga tahu banyak, tetapi alasan dia tidak membicarakannya dengan saudara-saudaranya yang lain adalah karena jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar ingin seluruh keluarga membenci Tama. Cynthia belum menceraikan suaminya, yang keluarganya juga mengalami masa-masa sulit, jadi yang paling diinginkannya saat ini adalah mendapatkan bagian dari harta keluarga. Semakin ini terjadi, semakin dia tidak sabar untuk melihat beberapa saudara laki-laki dalam keluarga, dan anak-anak mereka berkelahi satu sama lain. Jika sejak awal geng semua tahu kemampuan dan ketakutan Tama padanya, lalu bagaimana mereka masih bisa bertarung dengannya? Jika mereka tidak berkelahi, bagaimana mungkin dia seorang putri yang telah melakukan sejak lama mengambil bagian dalam keluarga? Pada saat ini, Maherenza sudah muak dengan kata-kata fitnah orang-orang ini dan berkata dengan dingin, "Baiklah, aku akan berpura-pura tidak mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Mulai sekarang, siapapun yang mengatakan omong kosong seperti itu di depanku atau di depan Tama, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padanya." Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.